Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Safara. Saya dari Teknik Informatika 1C. Nomor mahasiswa saya yaitu 19030291. Pada mata kuliah IMK kali ini yang diampu oleh Bapak Prihdiantono Abdau, kali ini saya akan membawakan materi tentang teks analisis atau yang biasa kita sebut analisa tugas. Sebelum kita masuk ke dalam teks analisis, alangkah baiknya kita mengetahui ilmu apakah yang dapat kita saring setelah memahami materi ini. Yang pertama, yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengerti tentang bagaimana seseorang dapat melakukan tugas dengan sistem yang ada melalui teks analisis. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat mengerti teknik untuk teks analisis seperti dekomposisi dari tugas menjadi subtugas. Yang kedua yaitu klasifikasi taksonomi dari pengetahuan tugas. Lalu data, barang yang digunakan, dan kegiatan yang dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengerti tentang informasi sources seperti dokumentasi yang ada, observasi, dan juga interview. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengerti tentang bagaimana untuk menggunakan teks analisis untuk mendesain, manual, dan dokumentasi, serta membuat sebuah sistem yang baru. Lalu ini adalah hal atau bab-bab yang akan kita pelajari pada teks analisis. Yang pertama yaitu perbedaan antara teks analisis dan teknik yang lain. Yang kedua yaitu analisis berbasis pengetahuan. Yang ketiga yaitu dekomposisi tugas. Yang keempat yaitu teknik berbasis entity relationship. Yang kelima yaitu sources dari informasi dan koleksi data. Dan yang terakhir yaitu kegunaan dari teks analisis itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu perbedaan antara teks analisis dan teknik yang lain. Kita tahu bahwa teks analisis itu mempunyai cakupan yang cukup luas. Tidak hanya mengandalkan tugas-tugas pada komputer, tetapi teks analisis juga memodel tentang aspek-aspek yang berada di luar atau di dunia yang tidak dapat dibayangkan bahwa akan menjadi bagian dari sistem komputer itu sendiri. Lalu apa sih yang ditekankan pada teks analisis atau perbedaan utama teks analisis dengan teknik-teknik yang lain? Pertama, yaitu teks analisis itu lebih menekankan kepada the user atau lebih memfokuskan kepada usernya sendiri. Tapi sistem analisis yang lain itu lebih memfokuskan kepada desain dari sebuah sistem. Lalu teks analisis itu lebih mengamati kepada kegiatan eksternal dari usernya itu sendiri. Sementara teks-teks atau teknik-teknik yang lain, contohnya kognitif model, itu lebih mengarah kepada internal mental dalam dari usernya. Sebagai contoh, di sini teks analisis itu membuat dokumen dari kabinet yang tidak pernah termasuk ke dalam analisis GOMS. Yang ketiga yaitu teks analisis itu hampir mencakup keseluruhan tugas, keseluruhan job. Sementara yang lainnya itu contohnya kognitif model itu lebih kepada practicing tugas unitnya, lebih kepada percobaan unitnya. Ini contohnya yaitu beberapa kali teks analisis memproduksi quite low level tugas dekomposisi. Tetapi teks analisis will tend to be the end of process, dan juga teks analisis akan menjadi end of process. Jadi teks analisis itu membuat quite low level dan end of process itu juga dibuat oleh teks analisis. Jadi hampir mencakup keseluruhan job yang dibuat oleh sistem. Yang kedua yaitu task dekomposisi. Sebagian besar teknik yang tugas itu melibatkan beberapa dekomposisi tugas untuk mengekspresikan perilaku semacam ini. Contohnya itu di atas pembersihan vakum yang
menunjukkan bagaimana tugas membersihkan rumah. Diuraikan menjadi beberapa subtugas. Jadi ada tugas diuraikan menjadi subtugas. Lalu subtugasnya itu seperti keluarkan penghisap debu dan lain-lainnya. Yang itu dinamakan subtugas-tugas itu dinamakan analisa tugas hierarkis atau biasa disebut HTA. Dari HTA adalah tugas dan subtugas dan juga rencana yang menggambarkan dalam apa dan dalam kondisi apa subtugas dilakukan. Lalu kita lanjut ke contohnya. Di sini kita menggunakan peraturan appropriate when the aim in design training material is the PC rule. Jadi kita menggunakan aturan P kali C. Yang dimaksud aturan ini yaitu di sini jika tugas simple tidak dibutuhkan expanded atau tidak dibutuhkan tambahan. Tidak dibutuhkan subtugas, yang dimaksud tidak dibutuhkan subtugas. Jadi seperti empty pot, pour tea leaves itu tidak dibutuhkan adanya subtugas. Yang dibutuhkan adanya subtugas itu boil the water. Karena boil the water itu, semisal kita boil the water itu apakah airnya itu panas atau airnya itu dingin, kan pasti ada cara-caranya. Ini adalah example yang paling dasar. Lalu kita lanjut ke yang selanjutnya. Yang ini setelah kita memproduksi first step dari teks hierarki, langkah awal dari teks hierarki, semisal terjadi kesalahan atau yang lain-lain, pastikan kita membutuhkan data atau cadangan agar meminimalisir kesalahan yang akan kita buat. Dapat kita lihat pada gambar. Pada yang pertama itu hanya boil the water saja yang dibuat subtugas. Sementara pada gambar yang kedua, pada make a pot itu kita buat subtugas juga. Kenapa? Karena untuk meminimalisir kesalahan yang akan kita buat, sehingga tugas yang akan kita lakukan itu menjadi lebih sempurna. Setelah kita melihat jenis rencana yang ini, kita akan mengetahui tentang urutan dalam paket. Akan belajar tentang yang kita ketahui itu fixed sequence, optional task, menunggu tugas, cycle, pembagian waktu, discretionary, dan mixture atau penggabungan. Penggabungan itu berada pada make pot. Pada awalnya itu put tea leaves digabungkan dengan pour in boiling water, dan jadilah gambar yang ini. Lalu pada fixed sequence yang sudah fix yaitu pada bagian nomor 2 dan pada bagian 531 dan 532. Ini sudah fix dan tidak bisa diubah-ubah. Lalu yang waiting for events itu pada nomor 4. Di sini kita menunggu. Dan juga pada time sharing itu pada bagian 5.3. Mari kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu knowledge based analysis. Knowledge based text analysis berawal dengan mendaftarkan semua objek. Knowledge based analysis berawal dengan mendaftarkan semua objek dengan tindakan yang terlibat dalam tugas, dan kemudian membagi taksonomi mereka. Tujuannya adalah untuk memahami pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tugas. Dengan demikian untuk membantu dalam produksi menggunakan tindakan khusus. Lalu analisis tugas yang dideskripsikan dengan TKAD dengan TAKD menggunakan bentuk taksonomi khusus yang disebut hierarki TDH.
Cabang-cabang dalam taksonomi tersebut sederhana. Dalam salah satu cabang, kontrol mobil adalah kontrol kemudi atau kontrol mesin, atau kontrol kecepatan pencahayaan. Serta cabang SOR dan TDH juga menggunakan cabang AND dan OR. Ini adalah contoh simpel dari hierarki objek. Bisa kita lihat di sini hierarki dari motor kontrol. Jadi motor kontrol itu dibagi menjadi steering, engine, light, wash and or wipe, heating, dan parking. Dan juga engine itu dibagi menjadi subtugasnya, yaitu direct dan gearing. Sementara light itu dibagi menjadi subtugasnya dibagi menjadi eksternal dan juga internal. Sementara wash or wipe itu dibagi subtugasnya menjadi wipers dan washers. Yang selanjutnya yaitu kitchen aid. Contoh selanjutnya. Pada contoh selanjutnya ini kita menggunakan Knowledge Representation Grammar atau KRG. Pada KRG tersebut untuk mendeskripsikan kita menggunakan tanda garis miring. Garis miring itu untuk menuliskan. Dan juga kita menggunakan tanda ini. Pada bagian ini kita dijelaskan bahwa ini sebagai tanda OR. Jadi kita di sini untuk memilih apakah kita akan menggunakan mixing bowl, plate, atau chopping board. Dan juga di sini karena di sini tidak ada contoh dari N, maka kita akan melanjutkan ke bab yang selanjutnya. Bab yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang Entity Relationship Based Technique. Entity atau pemodelan hubungan adalah teknik analisis yang biasanya terkait dengan desain database dan pemrograman berorientasi objek yang lebih baru. Ketika diadopsi untuk analisis tugas, perbedaan utama dalam pada jenis entitas yang dimodelkan. Perbedaan utamanya yaitu entitas yang dimodelkan. Dalam database dan berorientasi objek, entitas yang dipilih oleh analisis adalah mereka yang diharapkan untuk diwakili dalam sistem komputer yang dihasilkan. Namun, dalam analisis tugas, kami tertarik pada berbagai entitas non-komputer termasuk objek fisik dan lain-lain. Di sini merupakan contoh dari Entity Relationship Based Technique atau teknik yang berbasis entity relationship. Di sini kita akan membahas tentang gambar ini membahas tentang instalasi sebuah item. Instalasi sebuah item ya, sebuah menu atau sebuah itu. Di sini pada item transaction ini itemnya yang akan kita install. Ini karakter yang nanti akan kita gunakan. Kita akan memasukkan karakter region, akun, dan yang lain-lain. Lalu, yang di sini adalah contoh yang berada pada buku Alan Dix yang menunjukkan HTA diagram untuk aksi dari traktor, sebuah traktor. Jadi di sini diagram yang dibuat itu harus menggunakan rencana-rencana yang terstruktur. Karena di sini kita yang dimaksudkan adalah membuat sebuah entity relationship yang detail. Pertama kita ini life cycle of tractor, ada maintenance, cultivation. Nanti cultivation itu terbagi menjadi subbagian-subbagian dan connect implement juga terbagi menjadi subbagian. Mari kita lanjut ke program yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah sources dari informasi dan koleksi data. Proses dari text analysis itu tidak simpel untuk mengoleksi sebuah data, untuk menganalisa dan mengorganisir untuk menghasilkan sebuah hasil. Untuk menghasilkan sebuah hasil yang bagus,
maka kita membutuhkan sources informasi dan data koleksi yang bisa digunakan untuk membantu kita mengembangkan teks analisis kita. Apa saja sources yang dapat kita gunakan untuk teks analisis? Yang pertama yaitu dokumentasi, observasi, interview, initial analysis, dan juga yang kelima yaitu sorting dan klasifikasi. Mari kita bahas yang pertama yaitu dokumentasi. Jadi dokumentasi yaitu merupakan sumber data yang paling mudah untuk analisis dalam sebuah teks analisis. Tetapi harus diingat bahwa sumber-sumber ini biasanya harus berupa instruksi pelatihan atau buku yang berupa pedoman, bukan hanya buku arang-arangan saja. Selain itu, manual khusus peralatan cenderung harus Anda ketahui tentang fungsi-fungsi peralatan yang akan Anda gunakan. Jadi Anda perlu mencari buku-buku yang berkaitan dengan apa yang akan Anda lakukan. Dan juga Anda harus menggunakan struktur eksperimen, studi, atau interview. Kita lanjut ke bagian interview. Observasi. Yang kedua yaitu observasi. Observasi itu beberapa bentuk pengamatan langsung. Jadi kita mengamati langsung apa yang akan kita lakukan, baik formal maupun yang informal. Sama dengan jika analisis mendapatkan pemahaman tentang situasi tugas. Jadi kita harus mengobservasi langsung, jangan hanya menggunakan angan-angan belaka. Pada tingkat yang paling sederhana, analisis dapat dengan mudah menghabiskan waktu menonton dengan orang dan mengobrol hanya untuk mendapatkan rasa dan tugas. Jadi jika kita ingin membuat metode ilmiah, kita membutuhkan pengamatan fenomena alam yang merumuskan pada sesuatu yang harus kita uji atau memiliki hipotesis. Hipotesis itu nanti kita observasi dan kita akan menemukan titik terang yang akan kita gunakan sebagai hasil. Yang ketiga yaitu interview. Setelah kita mengobservasi, kita juga perlu memerlukan interview atau wawancara kepada pakar-pakar domain dengan cepat dan mendapatkan informasi yang benar tentang suatu tugas yang akan kita kerjakan. Lebih normalnya, seseorang akan lebih mulai dengan serangkaian pertanyaan umum dalam sebuah wawancara. Jadi, semisal pertanyaan-pertanyaan yang umum kita gunakan yaitu seperti kayak how, what, who, where, dan lain-lain. Dan kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang inisiasi awal. Analisis terperinci, analisis yang udah detail, itu tentu saja tergantung pada metode analisis yang digunakan. Jadi, pada saat kita membuat analisa yang detail, itu kita membutuhkan analisis awal yang benar-benar kita kuasai dan benar-benar terperinci. Jadi sebagai contoh, yaitu misalnya kita mungkin memiliki ini contoh yang ini. Misalnya itu kita memiliki dua frasa, kocok telur di mangkuk atau makan bubur dengan mangkuk. Sementara pada bagian yang ini, hanya dengan melihat konteksnya, kita melihat yang pertama adalah mangkuk bercampur. Dan sementara pada bagian ini, kita memiliki masalah yang sama, yaitu hujan mengguyur, dia menuangkan campuran itu ke dalam panci, dan juga aku menuangkan sebuah teh. Ini mempunyai masalah yang sama, yaitu sama-sama menuangkan, tetapi memiliki arti yang berbeda. Kita lanjut ke yang kelima, yaitu sorting dan klasifikasi. Sorting itu mensortir ya. Jadi pada saat membuat grup dari objek, kita harus mensorting dan klasifikasi objek tersebut sehingga data-data yang
kita kumpulkan itu terklasifikasi dan masuk ke dalam tugas-tugas yang cocok dengan data tersebut. Sebagai contoh pada ini kan kita membuat sebuah sortingan tentang laundry. Pada laundry itu terdapat banyak sekali barang-barang kotor atau baju-baju bekas atau juga kasut dan lain-lain. Di sini kita cari barang-barang yang fine atau sama, seperti kaos kaki dengan kaos kaki, baju dengan baju. Setelah itu kita letakkan pada tempat-tempat yang sesuai. Itulah yang namanya sorting dan juga klasifikasi. Kita lanjut ke yang kelima, yaitu kegunaan dari teks analisis. Kegunaan dari teks analisis yang pertama yaitu manual dan tuisi. Struktur hierarki dari HTA dapat digunakan untuk menyusun manual atau pembelajaran material. Manual atau bagaimana melakukannya secara manual sering berguna untuk pelatihan awal, tetapi menyusun kursus atau untuk materi pelatihan yang lebih maju, kita harus menyusun struktur konseptual yang lebih baik. Sebagai contoh, di sini kita akan memasak sebuah kue. Pertama kita harus preparasi. Preparasinya yaitu berupa dishes, utensil. Preparasi yang kedua yaitu preparation, yaitu flat utensil. Yang ketiga yaitu tugas untuk preparasi makanan. Yang keempat itu memasak. Yang kelima sampai ketujuh. Dan juga yang kedelapan itu penyajian. Jadi di sini pada saat membuat itu struktur konseptual yang kita buat itu harus menjadi lebih baik dan lebih terperinci. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang kegunaan penangkapan dan desain sistem. Jadi analisis tugas itu dapat digunakan untuk memandu dalam membuat sistem baru. Jadi analisis tugas itu dapat memandu kita dalam membuat sebuah sistem yang baru. Analisis tugas itu bukan cuma buat memandu aja ya, tapi mengacu pada sistem yang ada, bukan sistem yang direncanakan. Dan itu mencakup banyak elemen dari sebuah sistem. Kami juga di sini juga membuat beberapa prediksi, karena dalam membuat sebuah sistem itu kita membutuhkan patokan atau prediksi kedepannya itu kita akan membuat tentang apa. Dan juga termasuk bagaimana informasi dapat bergerak masuk dan keluar dari sistem yang akan kita buat tersebut. Yang ketiga yaitu kita membuat interface atau desain interface yang lebih detail. Di sini dapat kita lihat, menggunakan teks analisis kita dapat membuat interface yang lebih detail, bukan hanya interface yang biasa-biasa aja. Di sini dapat kita lihat, di sini pada shop ya. Di sini interface-nya itu begitu detail. Di sini ada komputer, kursor, restoran, spread, dan yang lain-lain. Dapat kita lihat di sini, interface di sini itu sangat detail. Dapat kita lihat ada vote, ada share, ada trust, dan ada favorit. Dengan detail interface yang lebih detail, itu akan akan menambah daya jual dari program yang akan kita buat. Itu saja yang akan saya sampaikan. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Dengan teks analisis itu kita dapat mengetahui tentang teks analisis, lebih menekankan kepada user, dan teks analisis cakupannya itu lebih jelas. Dan juga teks analisis itu berguna untuk mengkompos dari teks menjadi subteks, tugas menjadi subtugas. Lalu teks analisis itu berawal dari listing all the object dan aksi involved in the task, dan membuat taksonomi dari mereka.
Lalu yang terakhir yaitu membuat user interface yang lebih detail dan juga struktur manual dari material menggunakan dengan text analysis. Di sini kita mengambil dari bibliografinya yaitu dari buku dari Alan Dix yang berjudul Human Computer Interaction yang diterbitkan oleh Pearson Education pada tahun 2003. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.